Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya William Lee di channel saya Trading for Living. Ya, hari ini IHSG ditutup melemah sebesar 35,86 poin atau minus 0,58%, dan IHSG ditutup tepat berada di support kuatnya yaitu di 6.100 yang sebelumnya merupakan resisten dia. Secara teknikal ini adalah satu koreksi sehat karena sebelumnya IHSG juga udah naik cukup banyak ya, dan asing juga melakukan sedikit net sale sekitar 130 miliaran. Kita bisa lihat untuk ke depan apakah IHSG Senin nanti akan rebound. Coba kita lihat interlink market analisisnya ya kemarin, apakah Dow ditutup hijau atau merah. Bagaimana dengan regional? Oh, Dow ditutup cukup naik tinggi 0,68%, S&P 1%, dan Nasdaq 1,04%. Ya, ini bisa menjadi energi untuk IHSG hari Senin supaya bisa melanjutkan penguatannya kembali. Oke, ya, kita langsung saja ke saham. Yang pertama saham yang akan saya bahas adalah PNBS. PNBS, sedari bulan April ini PNBS terindikasi membentuk pattern ascending triangle dengan resisten kuatnya berada di sekitar 155-an sampai dengan 160-an. Dan ini terbukti kemarin PNBS tidak mampu untuk menembusnya sehingga dia koreksi dan turun kembali tutup di 147 atau lumayan nih koreksinya minus 5,16%. Dengan supportnya ini berada di sekitar 138 atau 140. Nah, bagi kalian yang belum punya saham ini dan tertarik untuk membelinya, kalian bisa tunggu di supportnya. Support terbaiknya adalah di 140. Ya, dan yang kalau mau lebih spekulatif, kalian juga bisa masuk di sini di EMA 20-nya itu di 144. Tetapi saya rasa bisa dijemput di sini karena ini juga di 140 ya, karena ini juga merupakan support dari uptrend lainnya. Oke, dan secara bandarmologi, oh ya, MACD-nya pun juga saat ini juga dalam kondisi sideways dan cenderung kalau nanti naik akan terjadi golden cross. Jadi bisa dilihat dulu. Oke, dan secara bandarmologi kita lihat kemarin sepertinya Bandar melakukan distribusi cukup besar. Ya, Bandar melakukan distribusi cukup besar. Dan Anda tahu siapa ini bandarnya ya, yang melakukan jual besar-besaran. Oke, kita lanjut lagi. Langsung kita ke saham kedua, UNVR. UNVR, saham dengan fundamental yang tidak diragukan lagi, bagus. Tetapi kenapa saham ini nggak naik-naik? Nah, salah satu kunci untuk pegang saham ini adalah butuh kesabaran. Ya, kita lihat ya, UNVR secara teknikal ini benar-benar sedang dalam kondisi bearish. Selama dia tidak bisa tembus dari resisten line yang garis merah ini, dia masih dalam kondisi bearish. Dan kemarin dia menguji kembali supportnya di sekitar 4.700-an atau 4.800-an ya, di level ini, garis biru ini. Dan kemarin juga Bandar juga cukup melakukan distribusi yang besar, volume yang besar. Tapi ada yang menarik secara teknikal di saham ini, yaitu MACD-nya ini mengalami bullish divergence. Bullish divergence. Nah, bullish divergence ini berlawanan arah dengan chart-nya. Jadi kalau chart-nya ini menurun, turun ke bawah, candle-nya membentuk lower low, tapi MACD-nya ini dia membentuk lower high. Low-nya lebih higher gitu loh. Ya, nah nanti jelasnya saya akan buat sendiri satu konten untuk membahas mengenai indikator MACD, MACD ini. Nah, jadi kalau biasanya ini terindikasi ini ada kemungkinan reversal, tetapi harus juga dikonfirmasi dengan indikator lainnya. Karena RSI-nya juga masih turun, stokastiknya juga masih turun di zona bearish. Ya, nah saran kalau kalian yang belum punya saham ini, better ya kalau memang harus kalian tertarik untuk beli saham ini, ya kalian bisa tunggulah nanti hari Senin kalau dia tidak mengalami penurunan kembali, kalian boleh masuk dicicil karena ini tepat berada di support kuatnya. Dan kalian bisa tunggu, biasanya dia itu akan mentok, akan kembali di resisten minornya tuh di sini ya.
Resisten minornya itu di sini di level 5.200. Nah, pada saat dia mendekati hampir 5.200 dan dia tidak berhasil breakout, nah kalian boleh taking profit. Jadi ya, sementara untuk UNVR yang dalam kondisi bearish, ya kalian bisa tektokan main di level 4.700-an sampai dengan 5.200 lah. Gitu. Oke, lanjut. Breeze. Ya, tidak ada habis-habisnya ya untuk bahas saham ini Breeze. Nah, Breeze ini secara teknikal ya kemarin ditutup menguat ya, naik 60 poin 2,33% dan secara teknikal dia ini mengalami bullish uptrend jangka pendek ya, short term nih. Kita bisa lihat dia masih berada di atas garis uptrend lainnya ini. Nah, terus dan dia juga berada candle-nya di atas EMA 5-nya. Oke. Nah, bagi kalian yang belum punya saham ini, lebih baik menurut saya jangan dikejar karena bisa takut nyangkut di pucuk. Lebih baik santai saja, pasti dia akan turun nanti. Jadi bisa tunggu yang paling aman itu di sekitar 2.470 atau 2.500. Ya, itu zona paling aman. Dan kalau bisa dikasih diskon lagi, lebih lagi, itu ada di 2.400. 2.400 ini merupakan dulu adalah resisten yang kuat, sekarang juga menjadi support yang kuat. Support mayornya berarti di 2.400 dan support minor ini berada di 2.470. Tunggu aja di sini sampai dia menyentuh level ini, kalian boleh entry buy. Dan kalau kalian yang sudah punya saham ini, kalian bisa tunggu sampai kemana ini mau dibawa. Nah, resistennya yang kuatnya ada di 3.000 ya. Nah, jadi kalau nanti Breeze terus naik ke atas dan hampir sudah di level 2.900-an dan ternyata dia tidak mampu breakout, nah kalian boleh taking profit sambil menunggu kembali di bawah. Oke, secara bandarmologinya ini Breeze, coba kita lihat secara bandarmologi Breeze ini. Oh, kemarin broker bandar itu market maker melakukan penjualan tetapi tidak terlalu besar. Dalam masih batas normal. Ya, oke, kita lanjut lagi. BBRI, BBRI. Ya, BBRI ada isu ini corporate action right issue ya, tapi kita belum tahu tepatnya right issue-nya di harga berapa. Nah, BBRI secara teknikal kemarin dia turun tutup di 3870, turun 30 poin dan secara teknikal ini dalam kondisi middle term ini masih bearish, masih downtrend. Ini dia masih berada di bawah resisten lainnya ini, downtrend lainnya ini. Jadi selama BBRI belum bisa menembus downtrend line ini di sekitar 4.000 atau 4.100, maka BBRI ini masih dalam kondisi bearish dalam middle term ya. Oke, kita coba tarik dulu garisnya. Mana dia garis di sini ya. Nah, oke. Dan bagi kalian yang belum punya saham ini, kalian bisa ambil, bisa masuk, tunggu pada saat dia nanti menyentuh menyentuh supportnya di 3.800. Menyentuh supportnya di 3.800 boleh diambil cicil atau kalau dikasih diskon lagi bisa turun sampai ke 3.700. Ini the best price untuk BBRI ya. Dan kalau kalian sudah punya saham ini, kalian bisa tunggu sampai wait and see, lihat ini apakah dia berhasil menembus 4.000. Kalau BBRI bisa menembus 4.000 ya sudah, let the profit run. Target dia selanjutnya ada di sekitar 4.000, sebentar ya. Ada di sekitar sini dulu nih. Dia harus tembus dulu, dia punya 4.100 ya. Nah, 4.100 dia confirm, dia baru bisa dinyatakan dari bearish ke sideway trendnya. Oke, kalau dia tidak berhasil tembus dan dia balik lagi ke bawah, nah kalian boleh taking profit dulu sambil menunggu nanti pada saat dia koreksi lagi ke support kuatnya ini di area ini yang garis biru ini, nah kalian boleh masuk. Oke, secara bandarmologi pun juga ini kemarin BBRI kita cek. BBRI juga bandar tidak terlalu banyak melakukan akumulasi ataupun distribusi, hanya satu bandar saja, DX ini yang melakukan akumulasi cukup banyak. Yang lain tidak. Oke, lanjut. Antam.
Antam secara, saya bahas dulu sedikit mengenai Antam ya. Antam secara long term untuk kalian yang tujuannya investasi ini cukup bagus karena kita lihat Antam ini sangat dipengaruhi dari harga nikel dunia, dan nikel dunia kemarin sudah berada di level atas ya, di 19.000 lebih ya. Coba kita buka ya. Oke, ini adalah chart dari harga nikel dunia. Sekarang sudah berada di level 19.480 dan dalam kondisi yang uptrend karena masih berada di atas dari uptrend lainnya ini nih, yang garis hitam ini. Dan kemarin juga dia sudah breakout dari resistennya di 19.000. Terakhir dia breakout itu di Februari. Nikel terakhir 19.000 dan kembali kemarin dia naik lagi breakout dan dia akan mencoba lagi menembus next resistennya nih ada di 20.000. Semoga bisa tercapai. Dan ini benar-benar positif sekali untuk saham-saham di IHSG yang bergerak di nikel seperti Antam, Harum, dan Inco. Oke. Mana tadi? Oh ya, ini dia. Nah, Antam ini kalau yang mau investasi boleh cicil masuk ya, beli ya. Dan secara teknikal ini Antam ini kemarin dia juga sudah lewatin dari resistennya itu di 2.600 dan dia mencoba untuk menembus lagi next targetnya ini ada di 2.700 untuk resistnya ya. Nah, kalau yang belum punya saham ini boleh tunggulah, boleh tunggu dulu di sekitar 2.500, 2.550 boleh masuk. Itu juga best price. Atau kalau dikasih di 2.500 ya. Tapi kalau mau lebih spekulatif, boleh diambil nanti di sekitar 2.600 ya, tapi jangan untuk fast trade ya. Kalau untuk jangka panjang boleh. Karena saham ini memang dalam kondisi yang isunya itu sangat bagus, harga nikelnya juga bagus. Jadi ya kondisi kedepannya prospeknya itu cukup baik. Oke, secara bandarmologi ini Antam kemarin kita lihat pergerakan dari market maker. Nah, kemarin ini juga market makernya juga bagus, melakukan banyak akumulasi. Foreign flow kita lihat foreign flow-nya bagaimana. Foreign flow-nya juga ya asing nih kumpulin terus barang ini. Asing nih kumpulin terus, net buy terus. Oke, lanjut ya. Cepin, iya, Cepin. Nah, Cepin ya. Nah, Cepin hati-hati ya. Ini kalau kita lihat dari pattern-nya ini ada indikasi ini descending triangle. Nah, Cepin ini support kuatnya ini ada di 6.000 dan ini sudah terbukti berkali-kali dia mencoba sudah nyentuh di 6.000 dan dia mantul lagi ke atas. Tetapi dia tidak bisa melewati resisten lainnya ini yang warna hijau sebagai resisten bearish atau downtrend-nya jangka pendek. Secara jangka menengah Cepin ini atau jangka panjang Cepin ini masih dalam kondisi sideways, itu bisa dilihat ya, sideways. Kenapa saya bilang sideways? Karena tidak kemana-mana. Rentannya ini dari sini sampai sini aja dia mainnya. Sini aja. Tuh. Ya kan? Bentuknya flat deh, horizontal. Itu kita bilang sideways. Oke, nah bagaimana kalian yang belum punya saham ini? Ya kalian bisa tunggu dengan harga terbaik nanti untuk masuk di sekitar 6.050 ya. Dan saya rasa mungkin bisa ini koreksi sampai ke situ. Ya semoga sih jangan ya. Ntar saya diomelin sama yang udah punya barang. Nah, kalau yang punya saham ini, yang sudah punya saham ini ya boleh selama dia tidak menembus di 6.050 ya dia akan kemungkinan mantul lagi ke atas. Ya, dengan tujuan ini targetnya ini resisten minornya ini ada di 6.600-an dan dia harus tembus lagi di resisten kuatnya ini sekitar 6.850 untuk dia breakout dari resisten downtrend lainnya. Oke, secara bandarmologi kita lihat bagaimana Cepin kemarin market maker cukup melakukan akumulasi yang cukup besar. Arto, Arto, ya
Arto kemarin juga sudah breakout lagi dari resistnya. Ini breakout terus nih. Nah, dari resistnya di 15.900 dan ditutup naik sebesar 2,99% di 16.350. Tapi candlenya ini kurang oke nih, karena candlenya ini shadow-nya panjang banget di atas, seperti inverted, seperti shooting star ya. Nah, ini Arto, bagi kalian yang belum punya saham ini, kalian boleh tunggu paling di level 15.000 lah, 15.200 atau 15.000. Jangan dikejar ya, karena ini eh, resiko nanti takut nyangkut di pucuk. Nah, kalau yang sudah punya saham ini ya udah, ini kan dia akan terus membentuk all time high. Jadi ditunggu saja sampai kemana dia akan berlabuh, dan nanti kalian bisa pantau juga dari RSI-nya aja nih. Nah, RSI ya, RSI kalau memang dia sudah mulai menurun ke bawah, nah itu pertanda bisa rehat dulu, bisa koreksi dulu, nah nanti boleh taking profit. Tapi kalau dia masih terus naik ke atas, biarin aja, let the profit run. Dan secara bandarmologi kita lihat ini Arto market maker kemarin, tidak melakukan akumulasi, tidak melakukan distribusi. Ya, di sini ya sedikit saya bahas mengenai Arto. Ini udah padahal dari tanggal 23 sampai tanggal 16 Juli ini sudah adanya namanya nih bearish divergence. MACD-nya ini sudah membentuk bearish divergence. Bearish divergence itu adalah signal bahwa akan terjadi pembalikan arah atau reversal dari yang sebelumnya uptrend menjadi downtrend. Tetapi karena memang nih Arto lagi hype dan yang bullnya itu lebih kuat daripada bear-nya, ya otomatis dia hanya koreksi di sini di level 14.850 dan masuk lagi semua orang di sini sehingga naik lagi ke atas. Jadi bearish divergence-nya hanya koreksi sampai di sini, bukan di sini di garis yang bawah ini 13.200. Oke, next. Nah, ini juga lagi perang bandar. BABP ya. Nah, BABP ini kalau kalian lihat secara teknikal ya dia ini sudah breakout, ya sudah breakout dari patternnya ini, yaitu descending triangle di sini nih breakout, dan lalu terakhir kemarin sempat naik dan menyentuh dari resisten kuatnya, tetapi akhirnya tidak kuat, turun lagi. Ya, untuk BABP ini bagi yang belum punya saham ini, saya tidak menyarankan untuk beli di sini karena ini ada kemungkinan dia koreksi dulu ke bawah. Jadi lebih baik tunggu aja di sekitar level di 310 atau di level di 300 lah. Ya, nawar aja. Jadi jangan ambil di sini karena ini ada potensi kemungkinan besar. Coba kita lihat dulu. Ya, bukan kemungkinan besar sih. Ada kemungkinan juga dia naik lagi ke atas karena ini MACD-nya juga baru golden cross. Tapi karena saham ini benar-benar sangat dipengaruhi oleh market maker, jadi ya kadang-kadang technical itu suka nggak cun gitu lah ya. Nah, jadi ya nanti diperhatikan aja market makernya lagi hari Senin bagaimana. Tapi kalau yang gemar scalping, copet-copetan ya bagus sih ini saham, cuman untuk dicopet ya, ya tapi dengan high risk. Hati-hati aja. Yang pasti secara teknikal ya selama dia nggak bisa tembus di 360, ya maka dia masih dalam tren yang sideway di sini nih. Sideway-nya nih di sini. Ya. Oke, itu aja. Sekian pembahasan saham hari ini. Bagi kalian yang terbantu, boleh untuk mendukung channel saya dengan like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tidak ketinggalan dengan update terbaru dari analisa-analisa dan ilmu-ilmu mengenai teknikal saham ke depan. Oke, sampai jumpa. Salam cuan.